Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Anda kembali terhubung bersama saya Hairun Nisal Araf di Bincang Hari Ini. Sebelum kita memasuki tema yang akan dibahas, kami ingatkan kembali untuk pemirsa setia Sultan TV untuk terus terhubung bersama kami di sosial media Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv, Facebook kami di @kreatifsultantv, dan juga beberapa tayangan yang akan ditayangkan secara streaming di YouTube Sultan TV. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang peran KPAI dalam memenuhi kebutuhan perlindungan anak. Dan pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah Wakil Ketua KPAI, Dr. Jasra Putra. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak Al. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya, sehat. Bapak selain menjadi Wakil Ketua, kesibukannya apa nih, Pak? ya di akhir minggu kadang-kadang ngajar gitu ya. Jumat, Sabtu ngajar di Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Kemudian juga aktif di pimpinan pusat Muhammadiyah di Majelis Pelayanan Sosial sebagai wakil ketua, yang juga mengurus sekitar 300 sampai 400 panti asuhan sosial anak. Oke. Ya, itu kira-kira beberapa aktivitas kita selain di KPAI. Kalau dilihat juga katanya Bapak punya website ya, Pak? Website itu tentang apa, Pak? Website-nya Bapak? Jadi website ini saya buat, idenya itu sebetulnya karena banyaknya media online maupun TV ya. Kalau dulu kan ada clipping koran atau penyimpanan video dan seterusnya, maka saya mencoba semua tulisan, semua berita dan video yang baik diproduksi sendiri maupun oleh teman-teman media, saya coba simpan di website itu gitu ya. Di samping juga saya juga menulis tentang gagasan-gagasan terkait perlindungan anak, dan dengan website itu mudah-mudahan bisa membantu masyarakat ya, terutama orang tua yang membutuhkan informasi terkait pengasuhan, pendidikan gitu ya. Termasuk juga ketika mengalami kekerasan terhadap anak, orang tua atau keluarga harus melakukan apa gitu. Oke. Dan yang jadi menarik itu adalah visi misi di websitenya. Visinya adalah menjadikan anak Indonesia sebagai bos orang dewasa. Itu maksud visinya apa tuh, Pak? Iya, ini sebetulnya tulisan saya di Republika gitu ya. Ketika saya mencalon awal di Komisi Perlindungan Indonesia tahun 2017 gitu. Karena keberadaan KPAI ini kan untuk melindungi 84,4 juta anak Indonesia atau sepertiga jumlah penduduk yang ada gitu ya. Nah, yang kedua, keberadaan KPAI ini karena dia melindungi anak, ya maka bos kita itu adalah anak gitu. Jadi tanpa anak ya tentu KPAI tidak ada gitu ya. Maka saya sering sampaikan ke teman-teman komisioner, ya layaknya seorang bos ya kita harus taat, kita harus patuh dan siap menerima perintah bos gitu ya. Dalam artian di dalam prinsip perlindungan anak itu kan ada suara anak, ada suara anak yang kita dengar, kita pahami dan kita laksanakan gitu ya. Oleh siapa? Ya oleh pemangku kepentingan ya, baik itu orang tua, pemerintah dan pemerintah daerah, teman-teman media, dan siapapun yang beraktivitas atau berinteraksi dengan anak gitu. Jadi itu konsekuensi ketika kita bekerja di isu anak gitu. Baik. Berbicara tentang anak, justru mungkin berita terakhir ini yang paling ramai adalah kasus kekerasan ya, Pak. Kasus kekerasan itu kan di Indonesia sudah menjadi pembahasan yang cukup lama. Kemudian kasusnya juga terus berulang-ulang dengan gaya yang sama sebetulnya, Pak. Dilihat dari per tahun 2022 katanya ada penurunan kasus, Pak, justru dari 2021 yang sekian dari 27.380 turun menjadi 25.321. Apakah penurunan ini memang nyata adanya atau memang justru penurunan ini hanya karena banyak sekali orang-orang yang tidak mau melapor, Pak? Iya, jadi dalam aduan KPAI itu tahun 2022 kan ada 4.683 kasus pelanggaran hak anak ya, mulai dari klaster 1 sampai klaster 5. Klaster 1 itu hak sipil dan kebebasan, kemudian klaster 2 keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster 3 itu kesehatan dan kesejahteraan, klaster 4 itu pendidikan, waktu luang,
budaya dan agama, dan klaster 5 perlindungan khusus ya, perlindungan khusus anak. Nah, dari 4.683 aduan itu memang tertinggi memang kasus terkait perlindungan khusus ya, perlindungan khusus anak ini terutama di isu kekerasan gitu ya, kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual. Dan ada 10 provinsi yang di dalam aduan kita itu ada, diantaranya ada Jawa Barat, ada DKI, ada Jawa Timur gitu ya, kemudian Jawa Tengah gitu ya, kemudian ada Sumatera Utara, Sumatera Selatan gitu ya, kemudian ada Lampung gitu ya, ada Bali dan seterusnya gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat data aduan ini memang trennya turun ya. Tapi kalau kita lihat turunnya kasus ini sebetulnya ada beberapa hal ya. Satu, banyaknya tempat anak untuk melapor gitu ya, sehingga data ini belum terkompilasi. Walaupun di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Pelindungan ada data Simponi, tapi data ini kan tidak updating, dalam artian penyelesaian kasus ini tidak terlihat gitu, seperti apa gitu ya. Nah, yang kedua, data ini turun bisa juga kita melihat adalah data seperti fenomena gunung es. Jadi yang terlaporkan itu hanya permukaan gitu ya, kemudian data-data sesungguhnya lebih banyak daripada itu atau lebih hebat daripada itu. Nah, turunnya data ini memang kalau kita lihat problemnya juga ketika masyarakat ada kasus gitu ya, kemudian kadang-kala didamaikan beberapa kasus kan yang belakangan ini kan ada kekerasan seksual, fisik dan seterusnya itu didamaikan, padahal itu tidak boleh ya. Yang namanya kekerasan terhadap anak itu baik pelaku orang dewasa maupun anak itu tetap diproses gitu ya. Kalau anak ada sistem peradilan pidana anak, kemudian kalau orang dewasa ya tentu Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kita melihat dalam kajian kita, karena data ini tersebar dari berbagai macam kementerian dan lembaga, kemudian ada di dinas di seluruh Indonesia, dari kepolisian dan seterusnya, sehingga ini sebetulnya tentu harus ada satu data Indonesia ya, karena kita sudah memiliki peraturan yang namanya SDI, dan tentu KPAI ingin mendorong juga ya bagaimana satu data Indonesia ini, sehingga kita bisa melihat secara utuh seperti apa sih perlindungan anak ya, seperti apakah data-data kekerasan gitu ya, sehingga kita bisa mengambil kebijakan secara efektif gitu ya. Jika dilihat dari kasus-kasus yang sedang ramai kan ada beberapa justru pelakunya adalah anak-anak juga, Pak. Kalau kita lihat kan di Indonesia itu ketika pelakunya anak-anak justru tidak diadili karena memang ada undang-undang yang melindungi usia-usia tertentu ya, Pak. Tapi bagaimana mensiasati ketika hal itu terus terjadi, seolah-olah tidak ada jerak justru, Pak, karena nggak ada hukumnya, cenderung diketemukan dengan orang tua, kemudian dimediasi, akhirnya berujung damai, kemudian terulang kembali. Itu seperti apa sebenarnya, Pak, cara penyelesaiannya? Iya, memang anak yang berhadapan dengan hukum gitu ya, baik sebagai pelaku, saksi dan korban, ya kita tentu memiliki Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Di mana anak yang bisa dituntut secara hukum apabila misalnya usianya lebih dari 12 tahun gitu ya, atau 14 tahun itu bisa diproses secara hukum gitu ya. Kemudian yang kedua, tindak pidananya itu tidak lebih dari 7 tahun gitu ya, atau 7 tahun ke atas gitu ya. Kemudian yang ketiga, bukan tindak pidana berulang ya, Pak, yang Mbak sampaikan tadi ya, dia pernah berhadapan dengan hukum tapi berulang kembali gitu ya, dan itu bisa diproses. Nah, memang mandat di Undang-Undang 11 tahun 2012 ini bahwa memenjarakan anak itu adalah pilihan terakhir gitu ya. Karena usia anak tentu punya kesempatan untuk bisa diperbaiki gitu ya. Artinya orang tua, kemudian masyarakat gitu ya, punya tanggung jawab untuk memastikan bagaimana anak ini bisa restore ya, istilahnya restorasi justice itu kan restore, mengembalikan pada kondisi semula. Nah, maka ketika ada anak berhadapan hukum gitu ya, maka para pihak yang diminta ada di situ orang tua,
kemudian ada aparat hukum, ada Bapas gitu ya, kemudian ada pendamping hukum, ada pekerja sosial juga gitu ya, untuk melihat lebih jauh kenapa anak ini melakukan tindak pidana gitu ya. Nah, maka dengan pertimbangan, dengan kajian dan informasi yang didapatkan ya tentu berorientasi untuk kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan untuk orang dewasa gitu ya. Walaupun kita melihat kasus-kasus terhadap anak itu sangat marah, kemudian kita geram dan seterusnya, yang saya kira itu kan manusiawi ya. Bahkan pelaku anak kok bisa melakukan pembunuhan dan seterusnya gitu ya. Tapi karena kita sudah memiliki undang-undang perlindungan anak, undang-undang sistem peradilan pidana anak, ya tentu ini harus dilihat lebih utuh gitu ya, bahwa siapa sih yang berinvestasi selama ini sehingga anak itu melakukan katakanlah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji itu gitu ya. Siapa sih yang seharusnya bertanggung jawab gitu ya, sehingga anak-anak itu melakukan tindak pidana yang seharusnya di usia dia itu tidak melakukan itu gitu ya. Nah, dengan keterlibatan para pihak inilah kalau memang tidak bisa dilakukan restorasi justice ya tentu tetap dilakukan proses sampai ke penuntutan. Tapi mandatnya undang-undang ini tetap ada menyampaikan soal restorasi justice gitu. Kalau itu memang pelaku anak ya. Tapi tentu kalau pelaku dewasa ya tentu tidak ada istilah restorasi justice kepada kekerasan terhadap anak. Tadi kan kalau misalkan anak-anak itu memang ada yang mengatur hukumnya Pak ya. Kalau kita melihat kasus-kasus narkoba itu kan selalu ada yang namanya rehabilitasi. Apakah ketika kasus ini yang menjadi pelakunya adalah anak-anak juga ada Pak rehabilitasinya? Penanganan psikisnya seperti itu. Jadi anak pelaku dalam sistem peradilan pidana anak itu ada anak pelaku, anak korban, dan anak saksi. Ketiga ini sebetulnya dalam SPPA kita sebut dengan korban gitu ya. Walaupun posisinya di masing-masing, gitu, tapi sesungguhnya setelah dilihat semuanya korban gitu ya. Beberapa misalnya kasus kekerasan gitu ya, korban di mana anak ini sebetulnya berada di keluarga yang tidak harmonis gitu. Keluarga anak yang putus sekolah gitu ya. Anak yang memperoleh stigma negatif di masyarakat gitu ya. Nah, maka negara berkewajiban untuk mengembalikan ketiga ini, terutama anak pelaku dan korban gitu ya. Apalagi anak korban misalnya untuk melakukan rehabilitasi secara tuntas gitu ya. Dan termasuk juga anak pelaku gitu ya, walaupun di tempat yang berbeda gitu ya, dengan pendekatan yang berbeda gitu ya. Nah, ketuntasan ini tentu menjadi kunci untuk memastikan agar anak tidak terlanggar haknya gitu ya. Selama ini dalam kajian kita di tahun 2018 dari 23 lembaga rehab yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kita coba lakukan kajian, mendatangi dan melihat infrastrukturnya, SDM-nya gitu ya, anggaran dan seterusnya gitu ya. Memang hampir 60% rehabilitasi anak itu tidak tuntas gitu ya. Nah, kalau ini tidak tuntas, risikonya adalah pertama tentu haknya terabaikan. Yang kedua, dia bisa jadi akan menjadi pelaku gitu ya. Misalnya anak korban sodomi gitu ya. Itu kalau rehabnya tidak tuntas, ini satu saat dia akan menjadi pelaku gitu ya. Jadi negara pada akhirnya tinggal menunggu waktu saja gitu ya, terkait munculnya situasi-situasi anak yang tadi dari sisi rehabilitasinya tidak tuntas. Nah, ketuntasan ini harus ada profesi yang menyatakan itu gitu ya. Kalau misalnya dari sisi psikis gitu ya, itu harus ada psikolog yang menyatakan bahwa pendampingan psikisnya sudah selesai gitu ya. Kalau dari sisi medis juga sama gitu ya, tentu harus ada tenaga kesehatan yang menyatakan bahwa pemeriksaan kesehatannya, pengobatan kesehatannya itu dinyatakan tuntas. Nah, selama ini kita lihat di lembaga rehab kita di tahun 2018 itu kita melihat pemerintah daerah tidak bisa menunjukkan gitu dengan alasan keterbatasan anggaran, keterbatasan tempat dan seterusnya lah gitu ya. Nah, maka salah satu rekomendasi kita agar unit pemberdayaan perlindungan anak, unit teknisnya UPTPA-nya itu memang betul-betul diurus secara serius gitu ya, dikelola oleh pemerintah. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada 300 lebih lah UPTPA kita yang langsung ya dikelola oleh pemerintah daerah dengan anggaran dan SDM gitu ya.
Dan mudah-mudahan menjelang 2024 ini mudah-mudahan di 514 kabupaten lebih itu mudah-mudahan sudah ada UPTPA-nya. Oke. Tapi untuk KPAI sendiri ada call center-nya nggak sih Pak untuk pengaduan-pengaduan? Apakah call center itu hanya berlaku di pusat seperti Jakarta atau sebetulnya di daerah-daerah yang lain juga sebetulnya sudah ada aduan-aduan itu? Ya, kita ada aduan call center-nya, ada berupa telepon, ada WhatsApp juga ya. Kalau WhatsApp itu di nomor pengaduannya ini bisa melalui melalui WA ya. Ini bisa jam 8 sampai jam 3 sore itu di nomor bentar saya lihat dulu ya. Di 08 11 17 72 273. Jadi ini bisa disampaikan gitu ya melalui WhatsApp gitu ya. Kemudian bisa juga melalui pengaduan online juga di website kpai.go.id. Itu juga bisa diunggah ada login terkait aduan kasus. Itu bisa juga dilakukan gitu ya. Mudah-mudahan dengan aduan ini bisa kita tindak lanjuti dan jika itu misalnya terkait kasus hukum ya tentu kita lakukan referral sistemnya ke aparat hukum. Jika itu terkait membutuhkan pusat layanan rehabilitasi ya tentu kita komunikasi kepada kementerian atau dinas terkait. Kemudian kalau memang itu butuh layanan terkait mediasi maka KPAI langsung melakukan mediasi. Dan mediasi kita itu hampir 100 kasus per tahun dan itu bisa kita lakukan karena kita memiliki 16 mediator terstandar dan alhamdulillah di era pandemi ini karena membutuhkan layanan yang seluruh Indonesia maka kita juga bisa melakukan melalui mediasi via Zoom gitu ya untuk layanan masyarakat yang ada di luar Jabodetabek gitu ya. Oke Pak, kita sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, sebetulnya ini pembahasan yang sangat menarik juga, tapi kita harus break sebentar. Jangan kemana-mana pemirsa Setia TV untuk tetap bersama kami di Bincang Hari ini. Kami akan kembali setelah pariwara Bincang Hari ini.